Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Selanjutnya adalah kontrol aliran. Jika laju kecepatan DTE ke DCE lebih cepat dibandingkan dengan DCE ke DCE, lambat laun akan menyebabkan kehilangan data atau namanya buffer overflow. Dengan demikian dibutuhkan kontrol aliran baik secara perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi meskipun ya sudah pasti lebih cepat, tapi tidak serta-merta aman gitu. Ada hal-hal atau kerugian yang kita dapatkan yaitu buffer overflow. Jadi untuk menjaganya seperti apa kontrolnya? Ya ini, kita jelaskan di sini. Kontrol aliran melalui perangkat lunak biasa dilakukan dengan konsep seperti ini, X on per X off, yaitu dengan cara mengirimkan karakter X on atau dalam ASCII itu 17 dan X off itu ASCII 19, yang masing-masing membutuhkan panjang data terkirim total 10 bit, sehingga akibatnya akan memperlambat laju kendaraan. Namun dari sisi perangkat keras tidak menambah jumlah kabel serialnya ya. Nah, karakter X on itu digunakan sebagai tanda bahwa modem siap untuk menerima data berikutnya, sedangkan karakter X off digunakan sebagai sinyal untuk menghentikan pengiriman data dari komputer. Nah, sedangkan kontrol aliran melalui perangkat keras digunakan RTS, request to send, dan CTS. Sehingga dalam hal ini diperlukan tambahan 2 kabel lagi, namun dari sisi perangkat lunak tidak dibutuhkan tambahan bit. Sehingga tidak akan menurunkan laju kecepatan. Pada komputer yang ingin mengirimkan data, maka akan diaktifkan sinyal RTS sehingga modem masih memiliki ruang penyimpanan sementara dan modem akan mengirimkan jawaban berupa sinyal CTS. Nah, ini teknik komunikasi serial. Komunikasi data serial secara sinkron adalah merupakan bentuk komunikasi data serial yang memerlukan sinyal clock untuk sinkronisasi di mana sinyal clock tersebut akan terkirim pada setiap bit pengiriman data. Komunikasi asinkron tidak memerlukan sinyal clock sebagai sinkronisasi. Pengiriman data pada komunikasi serial dilakukan mulai dari standar bit, yaitu bit yang paling rendah, sampai yang paling tinggi, atau singkatan mulai dari low standard bit sampai MS bit. Nah, ini adalah contoh sinyal komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron ya. Seperti itu. Yang di atas itu adalah sinkron. Jadi semuanya itu sesuai dengan bitnya itu dia sinkron sama. Sedangkan yang asinkron itu ada berbeda. Seperti itu. Nah, komunikasi serial memiliki beberapa parameter yang harus diingat dan harus ditentukan, yaitu baud rate atau kecepatan transmisi data, start bit, data bit, parity bit, yang terdiri dari odd and even parity, digunakan itu untuk apa? Untuk error checking. Dan yang terakhir adalah stop bit. Nah, secara umum bentuk gelombang informasi untuk komunikasi serial terlihat seperti gambar di atas ya. Kalau 8N1 artinya apa? 8 bit tanpa parity dan 1 stop bit. Gitu. Jadi, nah kalau kita lihat ke gambar, 8 bit ada berapa? Ini kan dari start ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanpa parity berarti langsung stop. Oke. Nah, di sini adalah logic 1, yang ini logic 0-nya. Pada keadaan idle atau menganggur ya, atau idle lah kita katakan, jalur RS232 ditandai dengan mark state atau logika high. Pengiriman data diawali dengan start bit yang berlogika 0. Ini start bit yang berlogika 0 atau low ya. Berikutnya data dikirimkan bit demi bit melalui LSB, significant bit atau bit ke 0. Nah, pengiriman setiap bit diakhiri dengan stop bit yang berlogika high. Nah, gambar sebelumnya memperlihatkan kondisi low setelah stop bit ini. Ini merupakan start bit yang menandakan data berikutnya akan dikirim. Jadi setelah dari low itu akan dikirimkan lagi. Akan memulai start bit. Gambar di atas memperlihatkan kondisi low setelah stop bit. Ini adalah
start bit yang menandakan data berikutnya akan dikirimkan. Jika tidak ada lagi data yang ingin dikirim, maka jalur transmisi ini akan dibiarkan dalam keadaan high. Jadi kalau misalnya ya setelah stop, misalnya ada data lagi yang mau dikirim, dia akan memulai lagi dari awal. Kirim 0, 1, 2, 3 berikutnya. Tapi kalau misalnya tidak ada data yang ingin dikirim, maka dia akan selalu dalam keadaan high. Berarti dia high terus. Nah, break signal atau keadaan low yang lamanya cukup untuk mengirimkan 8 bit data ya. Data yang dikirim dengan cara seperti pada gambar di atas ini disebut data yang terbingkai atau to be framed oleh start dan stop bit. Jika stop bit dalam keadaan low, berarti telah menjadi framing error. Biasanya hal ini terjadi karena perbedaan kecepatan komunikasi antara pengirim dan penerima. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.